Angin utara yang dingin tak pernah terasa sedingin ini di gereja Lutheran St. Hans. Erik, seorang pendeta parubaya yang memiliki jenggot lebat berwarna abu-abu, berdiri di mimbar, memandang jemaatnya yang berdatangan. Matanya menangkap setiap wajah yang datang. Petani dengan tangan kasar, nelayan dengan kulit terbakar matahari, dan para ibu yang sibuk menenangkan anak-anak mereka. Mereka semua datang untuk mendengarkan khotbahnya, mencari kenyamanan dan keyakinan dalam kata-kata yang ia sampaikan setiap hari Minggu. Selama 20 tahun terakhir, Erik telah memberikan hal itu kepada mereka. Ia adalah tiang penyangga spiritual bagi seluruh komunitas di Bergen, Norwegia. Namun, pagi ini, tiang itu terasa goyah. Keraguan itu dimulai beberapa bulan lalu, bukan dari sebuah wahyu ilahi, melainkan dari sebuah kotak kayu tua yang ia temukan di loteng. Kotak itu milik kakeknya, seorang teolog eksentrik yang diasingkan dari gereja karena pandangan-pandangannya yang radikal. Keluarga Erik selalu menganggap kakeknya sebagai seorang yang aneh, seorang penyimpang yang terlalu banyak berpikir. Di dalam kotak itu, Erik menemukan gulungan kertas yang menguning, penuh dengan tulisan tangan kakeknya yang rapi namun sulit dibaca. Gulungan itu adalah catatan-catatan kritis yang ia buat selama hidupnya. Dan di tengah-tengahnya, ada sebuah manuskrip yang tersembunyi. Manuskrip itu bukan tentang kritik gereja secara umum, melainkan sebuah analisis mendalam tentang ajaran Rasul Paulus. Erik mulai membaca manuskrip itu pada malam hari, saat rumahnya sepi dan hanya ditemani suara angin yang mendesau di luar jendela. Awalnya, ia membaca hanya untuk menghormati kakeknya. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasa tidak nyaman. Kakeknya, dengan argumen yang logis dan referensi Injil yang kuat, menunjukkan kontradiksi antara kata-kata Yesus sendiri dan ajaran-ajaran Paulus. Yesus berbicara tentang cinta dan pengampunan, tulis kakeknya. Sementara Paulus lebih fokus pada hukum, dosa, dan penebusan yang rumit. Yesus berbicara tentang kerajaan surga di dalam diri kita, sementara Paulus mengkhotbahkan penebusan melalui kematiannya. Seolah-olah pengorbanan itu adalah sebuah kontrak yang harus ditebus. Erik mencoba mengabaikan tulisan itu, menganggapnya sebagai pemikiran seorang yang pahit dan diasingkan. Namun, bibit keraguan telah ditanam. Saat ia menyiapkan khotbahnya tentang kasih dan pengampunan, ia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata kakeknya. Ia mulai membandingkan ayat demi ayat. Ia membaca ulang Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, lalu membandingkannya dengan surat-surat Paulus kepada jemaat di Korintus, Roma, dan Galatia. Semakin ia membandingkan, semakin ia melihat celah yang menganga. Di satu sisi, ada Yesus yang berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Di sisi lain, ada Paulus yang menulis, "Karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab melalui hukum Taurat hanya ada pengetahuan tentang dosa." Erik merasa ada yang salah. Bagaimana mungkin ajaran ini datang dari sumber yang sama? Keraguan ini mulai memengaruhi setiap aspek kehidupannya. Saat ia memimpin perjamuan kudus, ia tidak lagi merasa yakin dengan kata-kata yang ia ucapkan. Ia melihat jemaat yang berlutut, menelan roti dan anggur, dan ia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar memahami apa yang mereka lakukan, atau hanya mengikuti sebuah ritual yang telah dikaburkan maknanya. Pada suatu malam, ia tidak tahan lagi. Ia menelepon temannya, Born, seorang pendeta di kota lain yang juga ia kenal sebagai seorang yang memiliki pikiran kritis. "Born," kata Erik dengan suara bergetar, "aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku menemukan catatan kakekku tentang Paulus." Erik menceritakan semuanya, tentang manuskrip, tentang keraguannya, dan tentang rasa bersalah yang menghantuinya karena ia merasa telah menipu jemaatnya. Born terdiam lama di seberang telepon. Ketika ia akhirnya berbicara, suaranya pelan dan penuh emosi. "Erik, aku juga merasakan hal yang sama. Aku pikir hanya aku sendiri." Ternyata, Born juga telah lama bergumul dengan hal yang sama. Mereka bukanlah satu-satunya. Bersama-sama, mereka berdua mulai menghubungi beberapa pendeta lain yang mereka percaya memiliki pemikiran serupa. Mereka tidak mencari orang-orang yang ingin memberontak,
tetapi orang-orang yang jujur pada diri mereka sendiri, yang berani bertanya, apakah yang kita yakini ini benar-benar ajaran Yesus, ataukah sebuah interpretasi yang sudah melenceng jauh? Beberapa pendeta menolak ajakan mereka, takut akan konsekuensinya. Namun, ada beberapa yang menjawab, ya. Satu persatu, mereka membentuk sebuah lingkaran kecil yang tersembunyi, sebuah kelompok yang mereka sebut para pencari kebenaran. Mereka tidak lagi mengadakan pertemuan di gereja, melainkan di sebuah kafe kecil di sudut kota, atau di ruang bawah tanah yang sunyi. Di sana, mereka berbagi temuan dan keraguan mereka. Mereka membaca Injil, sejarah gereja awal, dan bahkan naskah-naskah kuno yang jarang disentuh. Saat mereka bertemu untuk pertama kalinya, suasananya tegang. Mereka semua adalah pemimpin rohani, tetapi sekarang mereka merasa seperti anak-anak yang baru belajar merangkak. Namun, ketegangan itu segera digantikan oleh kelegaan. Mereka akhirnya menemukan orang-orang yang memahami pergumulan batin mereka. Paulus seringkali menggunakan ajaran Yesus untuk mendukung agendanya sendiri, kata Born suatu malam, sambil meletakkan sebuah buku tebal di atas meja. Ia menciptakan sebuah sistem yang rumit, di mana hanya melalui dirinya dan interpretasinya, seseorang dapat diselamatkan. Erik mengangguk setuju. Ia sekarang melihatnya dengan jelas. Selama ini, mereka telah fokus pada surat-surat Paulus, menganggapnya sebagai Injil kedua. Bahkan terkadang lebih penting daripada Injil yang ditulis oleh para murid Yesus sendiri. Ajaran tentang kasih, pengampunan, dan pelayanan kepada sesama yang sederhana dari Yesus telah digantikan dengan doktrin yang kompleks, penebusan melalui darah, dan penekanan pada dosa yang seolah-olah tak terhindarkan. Kita telah menjadi pendeta dari sebuah agama yang bukan didirikan oleh Yesus, kata Erik. Suaranya pelan tetapi penuh keyakinan. Kita adalah pendeta dari agama Paulus. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan penuh dengan kebenaran yang menyakitkan. Misi mereka kini bukan lagi sekadar mencari kebenaran, tetapi juga menghadapi konsekuensi dari apa yang telah mereka temukan. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih ini akan mengarah pada sesuatu yang tidak dapat ditarik kembali. Perjalanan mereka sebagai para pencari kebenaran baru saja dimulai. Kelegaan yang dirasakan Erik saat ia menemukan bahwa ia tidak sendirian perlahan berubah menjadi sebuah beban yang lebih besar. Lingkaran kecil yang mereka bentuk di Bergen, yang terdiri dari 4 pendeta termasuk Erik dan Born, adalah sebuah lingkaran rahasia yang terikat oleh sebuah keraguan yang sama. Mereka bukanlah pemberontak, melainkan orang-orang yang jujur pada nurani mereka. Mereka mulai mengadakan pertemuan mingguan, seringkali di ruang bawah tanah Erik yang lembab, yang berbau buku tua dan kayu lapuk. Di sana, mereka merasa aman untuk membuka pikiran dan hati mereka, jauh dari mata jemaat mereka yang penuh harap dan otoritas gereja yang penuh dengan dogma. Pertemuan pertama mereka setelah pembentukan kelompok itu penuh dengan kehati-hatian. Masing-masing dari mereka membawa buku, catatan, dan pertanyaan yang telah mereka simpan sendirian selama bertahun-tahun. Selain Erik, ada Born, seorang teolog yang tenang dari Stavanger, Thomas, seorang pendeta muda yang karismatik dari Oslo yang dulunya pengagum berat Paulus, dan Ingrid, satu-satunya pendeta wanita di antara mereka, yang melayani komunitas nelayan di pesisir utara dan memiliki pemahaman yang kuat tentang sejarah kuno. Mari kita mulai dari yang paling mendasar, usul Erik pada pertemuan pertama. Apa yang kita temukan tentang kontradiksi antara ajaran Yesus dan Paulus? Thomas, yang biasanya sangat bersemangat dalam khotbahnya, kali ini tampak murung. Aku selalu mengagumi Paulus sebagai misionaris terbesar, katanya, suaranya pelan. Tapi, semakin aku membaca Injil, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak cocok. Yesus berbicara tentang hukum kasih. Ia merangkul orang-orang buangan, pemungut cukai, dan pelacur. Ia mengkritik para Farisi yang terlalu fokus pada hukum. Namun, Paulus, ia menciptakan sebuah sistem di mana keselamatan hanya bisa didapat melalui imannya kepada kematian Yesus. Seolah-olah kematian itu adalah sebuah transaksi bisnis. Ingrid menimpali. Persis. Paulus mengubah pesan moral Yesus menjadi doktrin teologis yang kompleks. Ajaran Yesus sederhana, cintai Tuhanmu, cintai sesamamu.
Sedangkan Paulus membuat keselamatan menjadi sebuah konsep yang sulit dipahami dan terikat pada keyakinan tertentu. Ia membuka sebuah buku kuno. Lihatlah surat-surat Paulus. Ia seringkali mendikte bagaimana jemaat harus hidup, bagaimana wanita harus berpakaian, dan bagaimana mereka harus diam di gereja. Ini sangat berbeda dengan cara Yesus memperlakukan Maria Magdalena atau wanita Samaria. Yesus berbicara dengan mereka, mendengarkan mereka. Paulus, di sisi lain, seolah-olah ingin membatasi mereka. Born, yang paling berhati-hati di antara mereka, mengangguk. Itu yang membuatku gelisah selama ini. Paulus adalah seorang Farisi sebelum ia menjadi Kristen. Ia dibesarkan dengan pemahaman yang ketat tentang hukum Yahudi. Menurutku, ia tidak pernah sepenuhnya melepaskan pemahaman itu. Ia hanya mengganti Taurat dengan sebuah hukum baru yang berpusat pada dirinya sendiri sebagai rasul utama. Diskusi mereka berlanjut hingga larut malam. Mereka menemukan bahwa Paulus seringkali menempatkan dirinya sebagai satu-satunya rasul yang menerima wahyu langsung dari Yesus. Seolah-olah 12 rasul asli tidak cukup. Mereka membaca Galatia, di mana Paulus mengkritik Petrus secara terbuka, dan itu membuat mereka bertanya-tanya. Mengapa seorang rasul yang seharusnya sejalan malah bertengkar dengan rasul utama yang berjalan bersama Yesus? Selama beberapa minggu berikutnya, lingkaran rahasia mereka menjadi lebih dari sekadar kelompok studi. Itu adalah tempat di mana mereka bisa jujur tentang iman mereka. Tempat di mana mereka bisa mengakui keraguan mereka tanpa takut dihakimi. Mereka mulai melihat pola-pola manipulasi dalam surat-surat Paulus yang sebelumnya mereka anggap sebagai ajaran suci. Thomas, yang dulunya adalah pengagum Paulus, kini merasa paling dikhianati. Aku telah menghabiskan seluruh karirku membangun khotbah di atas fondasi yang salah, katanya suatu malam. Kepalanya tertunduk. Aku telah memberitahu orang-orang bahwa mereka berdosa, bahwa mereka membutuhkan penebusan yang rumit, padahal Yesus tidak pernah mengatakannya dengan cara itu. Yesus berbicara tentang pengampunan, bukan tentang transaksi darah. Ingrid menambahkan, dan aku, sebagai seorang wanita pendeta, selalu merasa ada sesuatu yang salah dengan ayat-ayat Paulus yang membatasi peran kami. Aku selalu mengabaikannya, tetapi sekarang aku mengerti mengapa itu terasa salah. Itu bukanlah ajaran Yesus. Itu adalah ajaran manusia yang mencoba mengontrol. Pergumulan batin Erik mencapai puncaknya di pertemuan itu. Ia menyadari bahwa masalahnya bukan hanya tentang kontradiksi teologis. Ini adalah tentang kejujuran. Selama ini, mereka telah menjadi penjaga sebuah kebenuan yang cacat. Mereka telah menceritakan sebuah kisah kepada jemaat mereka yang tidak sepenuhnya benar. Mereka telah menjadi bagian dari sebuah sistem yang, entah disadari atau tidak, telah menipu orang-orang selama berabad-abad. Pada akhirnya, Erik menyimpulkan, ini lebih dari sekadar debat teologis. Ini adalah tentang etika. Kita tidak bisa terus berdiri di mimbar dan mengkhotbahkan sesuatu yang kita tahu tidak sesuai dengan pesan asli Yesus. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Tanya Thomas. Pertanyaan itu menggantung di udara. Semua mata tertuju pada Erik. Ia adalah pemimpin tak resmi mereka, yang pertama kali memicu percakapan ini. Erik memandang wajah-wajah yang penuh harapan namun juga ketakutan. Mereka semua adalah orang-orang yang telah mempertaruhkan segalanya hanya untuk menemukan kebenaran. Dan sekarang, mereka dihadapkan pada sebuah pilihan, kembali ke kehidupan lama mereka, atau melakukan sesuatu yang akan mengguncang segalanya. Kita tidak bisa hanya diam, kata Erik. Suaranya mantap dan penuh tekad. Kita tidak bisa terus menipu orang lain dan, yang lebih penting, menipu diri kita sendiri. Kita harus melakukan sesuatu yang akan membuat orang berpikir, yang akan membuat mereka mempertanyakan apa yang selama ini mereka yakini sebagai kebenaran mutlak. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih ini akan sangat berbahaya. Mereka akan dianggap sebagai bidah, pengkhianat, dan mungkin juga orang gila. Tetapi di ruang bawah tanah yang sunyi itu, dikelilingi oleh buku-buku kuno dan cahaya lilin yang redup, mereka menyadari bahwa tidak ada pilihan lain. Untuk menemukan kembali iman yang otentik, mereka harus terlebih dahulu membersihkan diri dari kebohongan yang telah membelenggu mereka selama ini. Dan itulah yang akan menjadi misi mereka selanjutnya.
Di dalam ruang bawah tanah Erik yang lembab, aura ketegangan membalut setiap sudut. Kelompok kecil yang menamakan diri mereka, para pencari kebenaran, telah melampaui fase keraguan. Mereka telah memasuki ranah yang lebih berbahaya, keyakinan yang mengancam. Setiap pertemuan mereka kini tidak lagi hanya sekadar diskusi akademis, melainkan sebuah pengakuan jujur tentang bagaimana mereka telah mengkhianati ajaran Yesus yang mereka yakini sebagai kebenaran paling suci. Erik, dengan jenggotnya yang kini terlihat lebih kusut, membaca sebuah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Paulus berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil." Erik menghela napas. Paulus menyalahkan orang lain karena tidak mengikuti Injilnya, padahal ia sendiri yang tampaknya menciptakan Injil yang berbeda. Born, yang duduk di seberang Erik, mengangguk. Itu inti masalahnya. Paulus tidak hanya mengkhotbahkan Yesus, ia mengkhotbahkan Paulus. Lihatlah, dia sering memuji dirinya sendiri. Dia mengklaim menerima wahyu langsung dari Yesus, padahal dia tidak pernah berjalan bersamanya. Ini tidak merendahkan Yesus, tapi menempatkan dirinya sebagai satu-satunya otoritas yang benar. Thomas, yang sebelumnya adalah pengagum berat Paulus, kini menjadi yang paling vokal dalam kritiknya. "Aku merasa bodoh. Aku menghabiskan seluruh masa kuliah teologiku, menghafal surat-surat Paulus, menganalisis setiap baris. Aku pikir itu adalah pemahaman paling mendalam tentang iman. Padahal, itu hanyalah sebuah sistem yang rumit, yang dibuat-buat untuk mengontrol." Ia membalik-balikan halaman Alkitabnya dengan marah. Paulus mengubah pesan Yesus tentang cinta dan pengampunan menjadi sebuah doktrin penebusan yang berorientasi pada dosa. Yesus berbicara tentang bagaimana kita harus mencintai sesama dan melayani orang miskin. Paulus berbicara tentang bagaimana kita semua adalah budak dosa dan hanya bisa dibebaskan melalui kematian Kristus yang membayar hutang kita. Ini bukan spiritualitas, ini akuntansi. Ingrid, dengan pemahaman sejarah yang kuat, menambahkan perspektif yang lebih dalam. Paulus datang dari latar belakang Farisi, yang sangat terikat pada hukum dan tradisi. Ia adalah seorang yang terdidik dan mungkin karismatik, tapi ia juga terbiasa dengan sistem kontrol. Saat ia bertobat, ia tidak meninggalkan pola pikir lamanya. Ia hanya mengganti Taurat dengan sebuah sistem baru yang didasarkan pada imannya sendiri. Itu sebabnya ia sangat obsesif dengan hal-hal seperti perayaan hari raya, perjamuan kudus, dan peran wanita. Ini semua adalah cara untuk mempertahankan kontrol atas sebuah komunitas, bukan cara untuk membebaskan jiwa. Pergumulan batin Erik mencapai titik puncaknya. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan. Rasa bersalah dan malu membanjiri dirinya. Ia telah mengkhotbahkan ajaran-ajaran ini selama lebih dari 20 tahun. Ia telah menipu ribuan orang, termasuk keluarganya sendiri, meskipun ia tidak menyadarinya. "Aku telah melakukan khotbah tentang penebusan," kata Erik, suaranya parau. "Aku telah memberitahu orang-orang bahwa mereka berdosa dan bahwa mereka membutuhkan juru selamat. Tapi Yesus datang untuk mengajar kita bagaimana menjadi baik, bagaimana menjadi penuh cinta, bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari murka yang seolah-olah harus ada." Ia menghela napas panjang. "Aku telah mengkhianati pesan asli itu, dan aku telah membuat orang-orangku merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Padahal Yesus mengajarkan kasih dan pengampunan." Rasa pengkhianatan ini tidak hanya terasa pada level intelektual, tetapi juga emosional. Erik dan rekan-rekannya merasa telah mengkhianati iman mereka yang paling mendasar. Mereka tidak lagi bisa melihat Alkitab dengan cara yang sama. Mereka melihatnya sebagai sebuah narasi yang telah dimanipulasi, di mana pesan inti dari sang pendiri telah dibelokkan oleh seorang murid yang tidak pernah berjalan di sampingnya. Pertemuan malam itu menjadi titik balik. Mereka tidak lagi hanya bertanya, "Mengapa?" atau "Bagaimana?" Mereka mulai bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Born menatap mereka semua. Matanya berkaca-kaca. "Kita tidak bisa terus seperti ini.
Setiap kali aku naik ke mimbar, aku merasa seperti seorang penipu. Aku merasa seperti aku mengkhianati Yesus sendiri. Kita harus melakukan sesuatu yang akan membuat orang sadar. Thomas, yang biasanya paling bersemangat, kini terdengar lebih tenang dan mantap. Aku setuju. Kata-kata tidak akan cukup. Kita telah menggunakan kata-kata Paulus untuk menipu orang. Jadi kita tidak bisa hanya menggunakan kata-kata untuk membebaskan mereka. Kita butuh sebuah tindakan simbolis. Ide itu menyebar di antara mereka seperti api. Mereka tahu bahwa apapun yang mereka lakukan akan memiliki konsekuensi besar. Mereka akan menjadi musuh gereja. Media akan mengolok-olok mereka. Dan mungkin mereka akan kehilangan segalanya. Apa yang kita miliki yang paling suci? Tanya Ingrid, suaranya bergetar. Apa yang paling dihormati oleh semua orang? Jawabannya sudah jelas. Alkitab, kitab yang telah mereka pegang teguh, yang telah mereka khotbahkan, yang telah mereka anggap sebagai firman Tuhan yang mutlak. Ironisnya, di dalam kitab itu, mereka menemukan kebohongan yang paling menyakitkan. Kita akan membakarnya, kata Erik. Suaranya mantap dan penuh dengan sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Kita akan membakar salinan Alkitab kita sendiri, di depan semua orang. Kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa kitab ini tidak lagi mewakili kebenaran yang kita cari. Kita akan membakar Injil Paulus dan kembali ke Injil Yesus yang sejati. Rencana itu gila, berbahaya, dan berani. Mereka tahu bahwa banyak orang akan menganggap mereka sebagai orang gila atau pengkhianat. Namun, mereka juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membersihkan jiwa mereka dari rasa bersalah yang telah membebani mereka selama ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka telah ditipu, dan bahwa mereka tidak lagi mau menjadi bagian dari penipuan itu. Mereka akan melakukan pengkhianatan terakhir, pengkhianatan terhadap dogma dan tradisi, untuk dapat kembali pada sebuah kebenaran yang lebih murni. Jalan menuju puncak konflik di bab 4 telah dibuka. Hari Minggu itu dimulai seperti hari Minggu lainnya di gereja Lutheran St. Hans. Langit di atas Bergen terlihat kelabu, diselimuti awan tebal yang membawa serta hawa dingin yang menusuk. Erik berdiri di mimbar. Pandangannya menyapu kerumunan jemaat yang memenuhi setiap bangku. Wajah-wajah itu penuh dengan ketenangan dan keyakinan, tidak menyadari badai yang akan segera datang. Beberapa dari mereka adalah jemaat lamanya, yang telah melihatnya khotbah selama bertahun-tahun. Mereka adalah orang-orang yang telah ia baptis, nikahkan, dan kuburkan. Orang-orang yang telah mempercayakan jiwa mereka kepadanya. Hati Erik bergetar, bukan karena takut, melainkan karena sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Ia mengenakan jubah pendetanya, tetapi di dalam, ia merasa seperti seorang pejuang yang siap bertempur. Ia melihat ke arah pintu utama gereja, menunggu. Sesuai rencana, Born, Thomas, dan Ingrid masuk bersamaan. Mereka tidak mengenakan jubah pendeta mereka, sebuah tanda pemberontakan yang halus. Wajah mereka pucat, tetapi mata mereka memancarkan tekad yang sama. Di tangan mereka, masing-masing membawa sebuah tas kanvas. Khotbah pagi itu adalah khotbah terakhir Erik. Ia memulai dengan kata-kata yang biasa, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Namun, ia tidak melanjutkan dengan ayat-ayat dari Paulus. Ia memilih sebuah bagian dari Injil Matius, di mana Yesus mengkritik para Farisi karena telah menempatkan tradisi di atas perintah Tuhan. Saat ia membaca, suaranya semakin keras, penuh dengan emosi yang selama ini ia pendam. Yesus berkata, "Kamu telah mengabaikan perintah Allah demi tradisi manusia." Saudara-saudari, pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah, apakah kita melakukan hal yang sama? Apakah kita telah menempatkan tradisi, doktrin, dan interpretasi manusia di atas pesan asli Yesus? Apakah kita telah mengikuti seorang rasul yang tidak pernah berjalan dengannya, dan mengabaikan sang guru sendiri? Bisik-bisik mulai terdengar di antara jemaat. Mereka saling melirik satu sama lain, bingung dan gelisah. Seorang diakon mencoba mendekati Erik, tetapi Erik mengangkat tangannya, mengisyaratkan ia untuk berhenti. "Izinkan saya," katanya.
Suaranya menggelegar di seluruh gereja untuk melakukan satu hal terakhir. Thomas, Born, dan Ingrid melangkah maju ke mimbar. Mereka membuka tas kanvas mereka. Di dalamnya ada tumpukan Alkitab. Ini bukan Alkitab biasa. Ini adalah Alkitab mereka yang telah mereka baca dan pelajari selama bertahun-tahun. Beberapa di antaranya bahkan sudah usang dan robek. Mereka meletakkannya di atas meja perjamuan kudus, di mana biasanya roti dan anggur diletakkan. Aksi ini adalah penghinaan simbolis yang sangat mendalam. Jemaat kini tidak lagi berbisik. Mereka terdiam, menatap dengan mata melotot, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa orang bangkit dari duduknya, siap untuk protes. Namun, Erik mengangkat tangan lagi, meminta perhatian mereka. Banyak dari kita diajarkan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak dapat salah. Banyak dari kita memuja setiap kata di dalamnya. Namun, kami, para pendeta Anda, telah menemukan sebuah kebenaran yang sulit diterima. Bahwa sebagian besar dari apa yang kita yakini sebagai kebenaran bukanlah ajaran Yesus Kristus, melainkan sebuah tafsiran yang diciptakan oleh seorang manusia yang bernama Paulus. Pernyataan itu seperti petir yang menyambar di tengah ruang gereja yang sunyi. Para pendeta di barisan depan berdiri dengan marah. Seorang wanita tua yang setia mulai menangis. Erik tidak peduli. Ia harus melanjutkan. Paulus menciptakan sebuah agama baru yang berpusat pada dirinya sendiri sebagai utusan ilahi. Dia mengubah pesan Yesus tentang cinta tanpa syarat menjadi sebuah kontrak darah yang rumit. Dia mengubah spiritualitas menjadi sebuah dogma. Kami tidak bisa lagi mengkhotbahkan kebohongan ini. Kami tidak bisa lagi melihat wajah Anda dan berpura-pura bahwa kami sedang menyampaikan kebenaran yang murni. Saat itu, sebuah ember logam besar dibawa masuk ke tengah altar oleh seorang relawan yang sudah dihubungi sebelumnya. Di dalamnya, sudah ada kayu bakar dan cairan pembakar. Jemaat kini panik. Beberapa berteriak, "Ini adalah bidah. Ini adalah penghinaan." Erik mengambil sebuah korek api. Tangan kanannya gemetar, tetapi hatinya penuh dengan ketenangan yang aneh. Ia menatap Alkitab yang telah ia baca ribuan kali. Ia membalik-balik halaman. Ia melihat ayat-ayat yang pernah ia khotbahkan dengan penuh semangat. Ia melihatnya, dan ia melihat kebohongan di baliknya. Ia melihat bagaimana ajaran Paulus tentang wanita yang harus diam di gereja telah melukai Ingrid, bagaimana doktrin penebusan telah membuat Thomas merasa bersalah, dan bagaimana ia sendiri telah merasa kosong saat mengkhotbahkan sesuatu yang tidak ia percayai sepenuhnya. "Ini bukan tentang menghancurkan firman Tuhan," kata Erik. Suaranya kini mantap dan penuh otoritas. "Ini tentang memisahkan kebenaran dari kebohongan. Ini adalah pengkhianatan terakhir kami. Pengkhianatan terhadap dogma dan tradisi, untuk dapat kembali pada sebuah kebenaran yang lebih murni." Dengan tangan gemetar, ia menyalakan korek api. Apinya kecil, tetapi di tengah keheningan, suaranya terdengar sangat keras. Ia menjatuhkan korek api itu ke dalam ember. Api segera menyambar, memakan kayu-kayu bakar. Satu persatu, Erik dan para pendeta lainnya mengambil Alkitab mereka dan melemparkannya ke dalam api. Born adalah yang pertama. Ia melemparkan Alkitabnya dengan ekspresi yang bercampur antara kesedihan dan kelegaan. Thomas, yang matanya berkaca-kaca, juga melakukan hal yang sama. Ia membuang Alkitabnya seolah-olah membuang sebuah beban berat yang telah ia pikul seumur hidup. Saat api mulai berkobar, jemaat pecah. Ada yang berteriak, ada yang menangis, ada yang pingsan. Seorang pria tua mencoba berlari ke depan untuk memadamkan api, tetapi dihentikan oleh para pendeta lain yang tidak sejalan dengan mereka. Kamera-kamera media yang sudah disiapkan oleh Thomas di pintu masuk mulai merekam semuanya. Peristiwa ini akan mengguncang Norwegia dan seluruh dunia. Di tengah api yang berkobar, Erik mengangkat suaranya lagi, yang kini terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Api ini adalah akhir dari sebuah kebohongan. Dan dari abunya, kita akan membangun sebuah iman yang baru, sebuah iman yang berpusat pada kasih dan pengampunan Yesus yang sejati, tanpa campur tangan dari manusia manapun. Di luar gereja, langit Norwegia yang kelabu tampak semakin gelap,
seolah-olah mencerminkan kekacauan yang baru saja terjadi. Api di altar adalah simbol dari sebuah revolusi yang telah dimulai. Para pendeta ini telah membakar jembatan mereka sendiri, dan sekarang mereka harus menghadapi konsekuensi dari api yang mereka nyalakan. Detik-detik setelah api di altar padam, gereja itu pecah dalam kekacauan. Jeritan histeris bercampur dengan teriakan kemarahan dan isak tangis. Pintu gereja terbuka lebar, dan di sana, puluhan reporter dan juru kamera menyerbu masuk. Lampu kilat mereka menerangi setiap sudut, menangkap gambar-gambar jemaat yang syok dan para pendeta yang berdiri di depan puing-puing api. Dunia luar, yang awalnya hanya melihat siaran langsung dari khotbah Erik, kini menyaksikan dengan mata kepala sendiri kehancuran yang terjadi di dalam gereja. Erik, Born, Thomas, dan Ingrid, yang berdiri berdekatan, dikerumuni oleh reporter. Pertanyaan-pertanyaan tumpang tindih dalam bahasa Norwegia dan Inggris, seperti badai yang tak berkesudahan. Mengapa Anda melakukan ini? Apakah Anda tidak takut akan neraka? Apakah Anda menolak Allah? Mereka menolak untuk menjawab, berdiri tegap di tengah kekacauan. Mata mereka menolak menyerah pada kepanikan yang ada di sekitar mereka. Berita tentang pendeta yang membakar Alkitab menyebar seperti api liar. Dalam hitungan jam, video klip pendek dari khotbah Erik yang mengecam Paulus menjadi viral di media sosial di seluruh dunia. Foto-foto api yang membakar Alkitab di altar gereja menjadi sampul utama di setiap surat kabar Norwegia. Para jurnalis, teolog, dan bahkan politikus mulai memberikan pendapat mereka. Otoritas gereja, Gereja Lutheran Norwegia, bergerak cepat. Dalam sebuah konferensi pers darurat yang diadakan di Oslo, Uskup Agung Gereja, Lars Andersen, tampak tegang dan marah. Tindakan yang dilakukan oleh pendeta Erik dan rekan-rekannya adalah sebuah penghinaan terhadap iman dan sebuah tindakan bidah yang tidak dapat dimaafkan. Katanya, suaranya dipenuhi dengan amarah. Mereka telah memutarbalikkan firman Tuhan dan menciptakan sebuah perpecahan yang sangat serius. Gereja secara resmi akan mengucilkan mereka. Mereka tidak lagi dianggap sebagai pendeta, dan nama mereka akan dihapus dari daftar semua pelayanan suci. Di sisi lain, reaksi dari masyarakat umum sangat terbelah. Ada yang sangat marah dan mengecam Erik dan teman-temannya sebagai antikristus. Kelompok-kelompok agama garis keras mengorganisir protes di depan gereja-gereja yang terkait dengan para pendeta ini. Erik menerima puluhan ancaman pembunuhan melalui telepon dan surel. Rumahnya dijaga oleh polisi untuk mencegah serangan. Anak-anaknya dihina di sekolah, dan istrinya, Lena, harus menghadapi tatapan tajam dan bisikan dari tetangga. Namun, di tengah gelombang kebencian itu, ada juga dukungan yang tak terduga. Di forum-forum daring dan acara-acara bincang-bincang radio, banyak orang mulai bertanya, apakah mereka benar? Apakah kita selama ini juga ditipu? Kisah-kisah pribadi mulai bermunculan di media sosial, dari orang-orang yang juga merasa kosong atau bingung dengan ajaran-ajaran gereja. Seorang wanita muda dari Trondheim menulis di blognya, "Aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak pas dengan ajaran Paulus yang menyebut wanita harus diam di gereja. Aku merasa Erik telah berbicara untukku." Seorang profesor teologi dari Universitas Oslo, yang selama ini dikenal kritis terhadap dogma gereja, memberikan dukungan tak langsung. Ini bukan tentang menolak Allah. Ini tentang kembali pada esensi iman yang hilang, katanya dalam sebuah wawancara. Paulus memang seorang tokoh sentral, tetapi banyak dari ajarannya adalah interpretasi, bukan kata-kata langsung dari Yesus. Apa yang dilakukan para pendeta itu adalah sebuah cara dramatis untuk memulai diskusi yang sudah lama tertunda. Penyebaran berita ini juga berdampak pada kehidupan pribadi para pendeta. Thomas, yang merupakan pendeta muda dengan keluarga kecil, dipecat dari jabatannya, dan keluarganya harus meninggalkan rumah dinas gereja. Born harus menanggung tatapan penuh kebencian dari sesama pendeta di kota kecilnya, dan istrinya, yang sangat taat, merasa dilema antara mendukung suaminya atau mengikuti ajaran gereja yang diakininya. Ingrid, yang melayani komunitas kecil, kehilangan sebagian besar jemaatnya yang memilih untuk tetap setia pada gereja yang resmi. Erik dan teman-temannya mengadakan pertemuan rahasia di sebuah rumah sewaan di pinggir kota.
Mereka melihat liputan berita di televisi, menyaksikan dengan hati yang campur aduk bagaimana tindakan mereka telah memicu badai kontroversi yang tak terkendali. "Kita telah melakukan apa yang perlu kita lakukan," kata Thomas. Suaranya terdengar lelah. "Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa menahan semua ini. Aku telah kehilangan segalanya." "Kita telah kehilangan segalanya, Thomas," jawab Eric dengan tenang. "Tapi kita juga telah mendapatkan sesuatu yang lebih penting. Kita telah mendapatkan kembali kejujuran kita. Kita tidak bisa mengharapkan perubahan tanpa pengorbanan." Bourne menambahkan, "Badai ini akan terus berlanjut. Ini tidak akan berhenti dalam semalam. Kita harus bersiap untuk menghadapi perlawanan yang lebih besar. Mereka akan mencoba untuk memadamkan api yang telah kita nyalakan. Tapi kita harus ingat bahwa api ini bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan." Di tengah malam yang dingin, mereka berempat duduk dalam keheningan, merenungkan konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka telah mengucilkan diri mereka sendiri dari sebuah institusi yang telah mereka layani sepanjang hidup mereka. Mereka telah kehilangan pekerjaan, reputasi, dan sebagian besar dari kehidupan mereka yang dulu. Namun, di dalam hati mereka, ada sebuah keyakinan yang aneh. Mereka merasa telah dibebaskan. Mereka tidak lagi menjadi boneka yang mengulangi kata-kata orang lain. Mereka sekarang adalah pencari kebenaran yang sejati, dan meskipun jalan di depan penuh dengan tantangan, mereka tahu bahwa mereka telah membuat pilihan yang benar. Badai kontroversi ini adalah bagian dari takdir mereka. Sebuah baptisan api yang harus mereka lalui untuk dapat memulai sebuah babak baru dalam sejarah keagamaan di Norwegia. Dampak dari aksi Eric dan rekan-rekannya tidak hanya terbatas pada media dan otoritas gereja, melainkan meresap jauh ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Norwegia, terutama di kota-kota kecil seperti Bergen. Kekacauan yang terjadi di gereja kini menyebar ke setiap rumah tangga, memecah belah komunitas yang selama ini hidup dalam harmoni. Setelah dicap sebagai bidah oleh Uskup Agung, Eric dan para pendeta yang mengikutinya menemukan diri mereka diasingkan. Pintu-pintu yang selama ini terbuka bagi mereka kini tertutup rapat. Ketika Eric berjalan di jalanan kota, kepala-kepala menoleh dan berbisik-bisik. Tatapan penuh kebencian dan penghakiman diarahkan padanya. Ia tidak lagi dipanggil Pendeta Eric, melainkan si pembakar Alkitab. Anak-anaknya, Lars dan Anna, menghadapi ejekan di sekolah. Mereka dicap sebagai anak-anak dari pengkhianat. Lars, yang masih remaja, terlibat perkelahian dengan seorang teman sekelasnya yang mengejek ayahnya. Di rumah, istri Eric, Lena, harus menghadapi isolasi sosial. Para ibu yang dulu sering minum kopi bersama, kini menghindarinya. Kebun mereka dirusak oleh orang-orang tak dikenal, dan coretan-coretan kebencian muncul di dinding rumah mereka. Perpecahan ini semakin terasa di antara para jemaat gereja St. Hans. Beberapa jemaat, yang merasa bingung dan dikhianati, secara resmi pindah ke gereja lain. Mereka memilih untuk tetap setia pada ajaran lama, tidak mau mempertaruhkan keyakinan mereka. "Ini adalah tindakan setan," kata seorang jemaat lama, Ingrid, sambil menolak tawaran kopi dari Lena. "Saya tidak akan pernah kembali ke gereja itu. Saya tidak akan pernah memaafkan apa yang telah dilakukan suami Anda." Di sisi lain, ada juga yang diam-diam merasa lega. Mereka adalah jemaat yang selama ini menyimpan keraguan, yang merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dari spiritualitas mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak puas dengan dogma dan ritual yang hampa. Aksi Eric menjadi sebuah katalisator bagi mereka untuk juga mencari kebenaran yang lebih murni. Mereka mulai menghubungi Eric dan rekan-rekannya secara rahasia, melalui surel atau pesan singkat. "Aku selalu merasa ada yang salah," tulis seorang jemaat anonim. "Terima kasih telah berani berbicara." Thomas, yang dipecat dari jabatannya, harus pindah bersama keluarganya. Istrinya, Maria, yang selama ini mendukungnya dalam diam, kini mulai mempertanyakan keputusan Thomas. "Aku tahu kamu percaya pada apa yang kamu lakukan," katanya suatu malam, sambil mengemas barang-barang mereka. "Tapi lihatlah, Thomas, kita tidak punya apa-apa lagi. Kita tidak punya uang, tidak punya teman.
Kita telah mengorbankan segalanya untuk apa? Untuk sebuah kebenaran yang membuat kita terasing. Thomas tidak bisa menjawab. Ia sendiri juga bergumul dengan penyesalan, tetapi keyakinannya tetap teguh. Ia percaya bahwa pengorbanan ini adalah bagian dari jalan mereka menuju pencerahan. Bourne juga menghadapi perpecahan di dalam keluarganya sendiri. Istrinya, Helen, seorang wanita yang sangat taat, tidak bisa menerima tindakan Bourne. Ia merasa bahwa Bourne telah mengkhianati Tuhan. Mereka berdebat setiap hari, dengan Helen yang selalu mengutip ayat-ayat Alkitab untuk menunjukkan kesalahan Bourne. "Pauluslah yang membangun gereja ini," teriaknya suatu malam. "Kamu menghancurkan apa yang telah dibangunnya." Bourne mencoba menjelaskan bahwa yang ia hancurkan adalah kebohongan, tetapi Helen tidak mau mendengarkan. Ia akhirnya pindah ke rumah saudara perempuannya, meninggalkan Bourne sendirian, terkoyak antara cintanya pada istrinya dan keyakinannya yang baru ditemukan. Perpecahan ini menjadi sebuah refleksi dari sebuah masalah yang lebih besar. Masalahnya bukan lagi tentang pembakaran Alkitab, melainkan tentang apa yang diwakilinya. Ini adalah konflik antara tradisi dan inovasi, antara dogma dan kebenaran, antara iman yang diwariskan dan iman yang dicari. Komunitas di Norwegia, yang selama ini dikenal sebagai negara Kristen yang damai, kini terbelah. Para pendeta lain di luar lingkaran Erik, yang tidak berani mengambil sikap, juga merasa terjepit. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit, mendukung rekan mereka yang diasingkan, atau tetap loyal pada sistem yang memberi mereka mata pencaharian. Suatu malam, Erik, Bourne, Thomas, dan Ingrid bertemu di rumah Erik. Suasananya penuh dengan kesedihan. Mereka masing-masing menceritakan perpecahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka telah kehilangan banyak hal. Namun, di tengah kesedihan itu, ada juga sebuah ikatan baru yang terbentuk. Mereka menjadi lebih dari sekadar teman. Mereka adalah saudara yang terikat oleh pengorbanan yang sama. "Ini seperti memurnikan emas," kata Ingrid. Suaranya parau. "Kita harus melewati api ini. Api yang membakar Alkitab itu adalah awal. Sekarang, kita harus membiarkan api ini membakar semua yang tidak perlu dalam hidup kita, termasuk prasangka dan keterikatan pada hal-hal yang tidak penting." Erik mengangguk. "Mereka mungkin telah mengucilkan kita, tapi mereka tidak bisa mengambil kebenaran yang telah kita temukan. Ini adalah harga yang harus kita bayar untuk kebebasan. Kita tidak lagi menjadi budak sebuah dogma. Kita bebas untuk mencari Tuhan di mana saja, tidak hanya di dalam buku atau di dalam gedung." Pertemuan itu berakhir dengan sebuah keputusan. Mereka tidak akan menyerah. Mereka akan terus melanjutkan misi mereka. Meskipun mereka telah kehilangan segalanya, mereka tahu bahwa mereka telah memulai sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Perpecahan ini adalah bukti bahwa pesan mereka telah sampai. Badai ini adalah sebuah ujian, dan mereka siap untuk menghadapinya, meskipun harus berjalan sendirian di jalan yang gelap dan penuh duri. Ancaman yang diterima Erik dan rekan-rekannya tidak lagi hanya berupa bisikan atau coretan di dinding. Badai kontroversi di media telah bergeser menjadi tindakan nyata yang penuh kebencian. Setelah diusir secara resmi dari Gereja Lutheran Norwegia, para pendeta ini kehilangan perlindungan institusi dan menjadi sasaran empuk bagi kelompok-kelompok fanatik. Suatu malam, Erik sedang duduk di ruang kerjanya, memeriksa surel-surel ancaman yang masuk setiap jam. Salah satu surel berbunyi, "Kami akan memastikan Anda membayar harga atas penghinaan Anda terhadap Kristus." Kata-kata ini tidak lagi terasa seperti gertakan. Malam itu juga, jendela ruang tamu Erik dilempari dengan batu. Batu itu pecah, dan di dalamnya terbungkus sebuah pesan yang ditulis dengan huruf tebal. "Kamu adalah pengkhianat dan bidah. Tinggalkan kota ini, atau konsekuensinya akan lebih parah." Polisi yang berpatroli di depan rumah Erik hanya bisa memberikan perlindungan terbatas. Mereka menyarankan Erik dan keluarganya untuk pindah sementara ke tempat yang aman. Lena, istri Erik, yang selama ini mencoba tegar, akhirnya menangis. "Aku tidak bisa lagi menahan ini. Erik, anak-anak ketakutan. Aku takut kita akan kehilangan nyawa kita." Erik memeluknya erat, merasakan beban yang sama.
Ia tahu bahwa tindakannya telah membahayakan orang-orang yang paling dicintainya. Perlakuan serupa juga dialami oleh anggota lain dari para pencari kebenaran. Thomas dan keluarganya yang baru saja pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggir Oslo menemukan ban mobil mereka digembosi setiap malam. Istrinya, Maria, menerima telepon anonim yang isinya berupa ancaman terhadap anak-anak mereka. Ketakutan itu membuat mereka hidup dalam ketakutan yang konstan. Born, yang sudah terasing dari istrinya, kini menghadapi pengasingan yang lebih besar dari komunitasnya. Pendeta-pendeta lain di kota kecilnya, yang dulunya adalah temannya, kini berbalik melawannya. Mereka mengorganisir sebuah pertemuan di gereja lokal dan secara terbuka mengutuk Born. Mereka menyerukan agar tidak ada orang yang berbicara dengannya atau membantunya. Ketika Born mencoba membeli bahan makanan di toko, ia disambut dengan tatapan dingin dan kasir yang menolak untuk berinteraksi dengannya. Ia menjadi hantu di kotanya sendiri. Keberadaannya diabaikan dan dianggap tidak ada. Ingrid, di komunitas nelayannya, juga mengalami hal serupa. Kapal nelayan suaminya dicoret dengan tulisan-tulisan kotor. Jaring ikan mereka dirusak, dan hasil tangkapan mereka dilemparkan kembali ke laut. Komunitas yang dulu sangat mencintainya kini memandangnya sebagai pembawa sial. Ia bahkan tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di dermaga tempat ia melayani komunitasnya selama bertahun-tahun. Di tengah semua ancaman dan pengasingan ini, para pendeta ini merasa semakin terisolasi. Mereka adalah para bidah, orang gila, dan pengkhianat yang ditinggalkan oleh gereja yang telah mereka layani dan masyarakat yang telah mereka cintai. Mereka telah kehilangan pekerjaan, reputasi, dan sebagian besar kehidupan sosial mereka. Mereka telah kehilangan segalanya. Suatu malam, mereka mengadakan pertemuan rahasia di tempat yang baru, sebuah kabin terpencil di pegunungan yang disewakan oleh seorang simpatisan yang juga takut untuk mengungkapkan identitasnya. Di sana, dikelilingi oleh pepohonan pinus dan salju yang mulai turun, mereka berbicara tentang perasaan mereka. "Aku merasa seperti seekor anjing yang diusir dari rumahnya sendiri," kata Born, suaranya parau. "Aku kehilangan istriku, teman-temanku. Aku tidak tahu apakah ini semua sepadan." "Aku juga merasakannya, Born," jawab Thomas, matanya kosong. "Setiap kali aku melihat ketakutan di mata anak-anakku, aku bertanya-tanya apakah aku telah membuat keputusan yang benar. Aku ingin percaya bahwa aku melakukan ini untuk kebenaran, tetapi rasanya sangat sulit." Eric memandang wajah-wajah yang lelah di sekitarnya. Mereka semua terluka. Mereka semua telah kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti. Tetapi, ia juga melihat keteguhan di mata mereka. Ia melihat bahwa di balik rasa sakit itu, ada sebuah keyakinan yang tidak bisa dihancurkan. Mereka mengira dengan mengasingkan kita, mereka akan memadamkan api yang telah kita nyalakan, kata Eric. Suaranya pelan tapi penuh makna. Mereka mengira dengan mengusir kita, mereka akan menghapus kebenaran yang telah kita temukan. Tapi mereka salah. Mereka hanya membuat kita menjadi lebih kuat. Mereka telah mengusir kita dari gereja-gereja mereka. Tapi mereka tidak bisa mengusir kita dari Tuhan. Ingrid mengangguk. Ya. Kita telah dibebaskan dari sebuah sistem yang memenjarakan kita. Mereka mungkin telah mengambil pekerjaan dan rumah kita, tetapi mereka telah memberi kita hadiah yang jauh lebih besar. Kebebasan untuk mencari Tuhan di mana saja, tidak hanya di dalam buku yang cacat, tetapi di dalam hati kita sendiri. Pertemuan itu menjadi titik balik lain. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi bergantung pada apapun dari masa lalu. Mereka tidak bisa lagi mencoba untuk mendapatkan pengakuan dari gereja atau masyarakat yang telah menolak mereka. Mereka harus membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih murni, sesuatu yang tidak terikat pada dogma atau tradisi. Di tengah dinginnya malam, mereka duduk di sekitar api unggun, tidak lagi takut. Mereka telah melewati titik balik. Ancaman dan pengasingan yang mereka hadapi tidak lagi terasa seperti sebuah kutukan, melainkan sebuah ujian. Ujian yang akan menentukan apakah keyakinan mereka cukup kuat untuk bertahan di tengah-tengah badai. Mereka telah kehilangan segalanya, dan dari kehampaan itu, mereka akan menemukan fondasi yang baru dan lebih kuat. Di tengah dinginnya musim dingin Norwegia,
Di dalam kabin terpencil yang sunyi, Eric dan rekan-rekannya menemukan sebuah kedamaian yang aneh. Ancaman dan pengasingan dari dunia luar terasa jauh, seperti gema dari masa lalu. Mereka tidak lagi memiliki gereja untuk melayani, tidak ada jemaat untuk dihotbahi, dan tidak ada lagi gaji bulanan. Mereka telah kehilangan segalanya, dan dari kehampaan itu, mereka mulai membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih murni dan otentik. Peralihan dari kekosongan menjadi sebuah visi baru dimulai dari Eric. Suatu pagi, setelah bermalam dengan salju yang tebal, ia membangunkan teman-temannya. "Kita tidak bisa terus bersembunyi," katanya. Matanya memancarkan sebuah keyakinan yang baru. Mereka mungkin telah mengusir kita dari gereja-gereja mereka, tetapi mereka tidak bisa mengusir kita dari iman. Kita harus mendefinisikan apa yang kita yakini sekarang. Kita tidak melawan gereja. Kita sedang membangun fondasi yang baru. Mereka memulai hari-hari mereka dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi membaca surat-surat Paulus. Mereka kembali ke sumber aslinya, Injil. Mereka membaca kisah-kisah Yesus, percakapannya dengan murid-muridnya, dan khotbahnya di bukit. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam membahas setiap kata yang keluar dari mulut Yesus. Tidak ada lagi interpretasi yang rumit. Tidak ada lagi doktrin yang membingungkan. Mereka hanya fokus pada pesan-pesan yang sederhana dan kuat tentang cinta, pengampunan, dan pelayanan. Born, yang sebelumnya adalah seorang teolog yang fokus pada doktrin, kini menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. "Paulus terlalu banyak berbicara tentang dosa dan hukum," katanya suatu malam. "Yesus berbicara tentang kasih dan belas kasihan. Ada perbedaan besar di sana. Yesus tidak pernah menyuruh kita membenci diri kita sendiri. Dia hanya menyuruh kita untuk mencintai orang lain." Ingrid, yang pemahamannya tentang Injil semakin dalam, menemukan kembali keyakinannya. "Aku selalu merasa bahwa peran wanita dalam gereja dibatasi oleh interpretasi manusia, bukan oleh Tuhan," katanya. "Ketika kita membaca kisah-kisah tentang Yesus dan para wanita, kita melihat sebuah gambaran yang sangat berbeda. Yesus berbicara dengan mereka. Ia menghormati mereka. Ia tidak pernah merendahkan mereka. Itulah kebenaran yang aku cari selama ini." Thomas, yang sebelumnya merasa sangat dikhianati, kini mulai merasakan penyembuhan. "Aku selalu merasa bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan," katanya. "Tapi sekarang, aku menyadari bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Itu adalah kasih karunia. Kita tidak perlu memenangkan cintanya. Kita hanya perlu menerimanya." Itu adalah kebenaran yang dibicarakan oleh Yesus, bukan teologi penebusan Paulus. Perlahan, para pencari kebenaran ini mulai menyusun sebuah dasar iman yang baru. Mereka menyebutnya Jalan Yesus. Jalan ini tidak memiliki dogma yang rumit, tidak ada hierarki, dan tidak ada ritual yang kosong. Jalan ini berpusat pada 3 hal. Cinta tanpa syarat. Keyakinan bahwa cinta Tuhan adalah untuk semua orang, tanpa syarat. Tidak perlu penebusan yang rumit. Hanya perlu cinta dan pengampunan. Pelayanan kepada sesama. Iman diwujudkan tidak melalui ritual, tetapi melalui tindakan. Melayani yang miskin, yang terpinggirkan, dan yang membutuhkan adalah cara untuk mengikuti Yesus. Kejujuran spiritual. Selalu mencari kebenaran, bahkan jika kebenaran itu menyakitkan dan berlawanan dengan apa yang telah diajarkan oleh tradisi. Di tengah-tengah semua ini, Eric mulai membuat sebuah buku. Ini bukan buku teologi yang rumit, melainkan sebuah narasi yang jujur tentang perjalanan mereka, tentang bisikan keraguan, pengkhianatan, dan akhirnya, kebangkitan baru. Ia menulis dengan gaya yang sederhana dan tulus, menceritakan bagaimana mereka menemukan bahwa ajaran Paulus telah mengubah pesan Yesus yang murni menjadi sebuah sistem kontrol. Buku ini adalah pernyataan mereka, sebuah bukti bahwa mereka tidak menolak Tuhan, tetapi kembali kepada Tuhan. Suatu malam, Eric mendapat telepon dari seorang jurnalis yang tertarik dengan cerita mereka. "Saya ingin tahu, bagaimana Anda bisa menahan semua ini?" tanya sang jurnalis. "Kami tidak menahannya sendirian," jawab Eric. "Kami menahannya bersama.
Kami telah kehilangan segalanya, tapi kami telah menemukan sebuah ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Kami telah menemukan iman yang sejati, iman yang tidak didasarkan pada ketakutan, tetapi pada cinta. Kisah Erik dan kelompoknya mulai menyebar ke seluruh dunia melalui blog dan wawancara daring. Mereka tidak lagi diasingkan. Mereka menjadi simbol bagi orang-orang yang juga mencari spiritualitas yang lebih otentik. Orang-orang mulai menghubungi mereka, ingin tahu lebih banyak tentang jalan Yesus. Mereka tidak lagi bersembunyi. Mereka mulai merencanakan sebuah pertemuan, sebuah tempat di mana mereka bisa berbagi kebenaran yang telah mereka temukan, bukan sebagai pemimpin agama, tetapi sebagai sesama pencari kebenaran. Mereka telah kehilangan gereja mereka, tetapi mereka telah menemukan sebuah jemaat yang lebih besar, jemaat dari orang-orang yang mencari Tuhan di luar dogma dan tradisi. Kebangkitan baru mereka baru saja dimulai. Waktu berlalu, dan musim dingin Norwegia yang panjang akhirnya digantikan oleh fajar musim semi yang cerah. Di dalam kabin terpencil di pegunungan, Erik, Born, Thomas, dan Ingrid telah melewati masa-masa tergelap mereka. Kini, dengan fondasi iman yang baru, mereka mulai memikirkan langkah selanjutnya. Pengasingan yang mereka alami tidak hanya memberikan luka, tetapi juga sebuah pelajaran berharga, bahwa kebenaran sejati tidak dapat dipenjarakan oleh dogma atau institusi. Namun, di tengah-tengah kebangkitan spiritual mereka, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Erik, istrinya, Lena. Sejak perpecahan komunitas, hubungan mereka menjadi tegang. Lena adalah seorang wanita yang sangat religius dan taat, dan tindakan Erik telah mengguncang dunianya. Ia tidak pernah bisa sepenuhnya memahami mengapa suaminya harus membakar Alkitab yang telah mereka pegang teguh seumur hidup. Suatu sore, Erik menemukan Lena sedang duduk di dekat jendela, memegang sebuah Alkitab yang telah diselamatkan dari pembakaran. Alkitab itu adalah milik Lena, satu-satunya yang tersisa di rumah mereka. Ia melihat air mata di mata istrinya. Hati Erik sakit melihat kesedihan yang ia sebabkan. Ia duduk di sampingnya, mengambil tangan Lena yang dingin, dan berbicara dengan lembut. "Lena," katanya, "aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tahu apa yang aku lakukan sangat sulit untuk dipahami. Tapi tolong, percayalah, aku tidak melakukan ini untuk menghancurkan imanmu. Aku melakukan ini untuk menemukan kembali iman yang sejati." Lena menatapnya dengan mata penuh tanya. Bagaimana bisa membakar firman Tuhan menjadi sebuah tindakan iman? Erik, aku tidak mengerti. Aku hanya melihat suami yang dulu aku kenal, seorang pendeta yang penuh keyakinan, menjadi seseorang yang aneh dan penuh amarah. Erik menghela napas panjang. Lena, mari kita lupakan sejenak Alkitab ini, dan mari kita kembali ke sumbernya. Yesus, apakah kamu ingat saat kita membaca Injil bersama? Bagaimana Yesus selalu memaafkan? Bagaimana ia mengasihi orang-orang yang dianggap berdosa oleh masyarakat? Apakah kamu ingat bagaimana ia menolak ritual dan hukum yang dibuat oleh manusia, dan hanya mengajarkan satu hal, cinta? Lena terdiam. Ia mengingat khotbah-khotbah Erik yang selalu ia sukai. Khotbah yang berfokus pada kasih dan pengampunan. Erik melanjutkan, ajaran-ajaran itu adalah inti dari iman kita. Tapi selama ini, kita telah mencampurnya dengan ajaran-ajaran lain. Ajaran-ajaran dari seorang manusia bernama Paulus. Paulus adalah seorang teolog yang brilian, tapi ia tidak pernah berjalan bersama Yesus. Dia menciptakan sebuah sistem yang rumit, di mana hanya melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita bisa diselamatkan. Tapi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu. Ia hanya mengatakan, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mana yang lebih penting, Lena? Ritual atau cinta? Dogma atau kasih? Erik mengambil Alkitab yang dipegang Lena, membiarkannya terbuka di halaman Injil. Aku tidak membuang Yesus, Lena. Aku membuang segala sesuatu yang bukan Dia. Aku membuang ajaran yang dibuat-buat oleh manusia. Aku ingin iman kita kembali kepada Yesus yang sejati, Yesus yang penuh kasih, Yesus yang memaafkan, dan Yesus yang tidak pernah menuntut kita untuk berdarah demi pengampunan. Air mata Lena mulai mengalir dengan deras. Ia akhirnya mengerti.
Bukan tentang membakar Alkitab itu sendiri, tetapi tentang apa yang diwakilinya. Pengkhianatan itu adalah pengkhianatan terhadap sebuah kebohongan yang telah ia pegang teguh selama hidupnya. Ia melihat suaminya, bukan sebagai seorang pengkhianat, melainkan sebagai seorang yang berani mencari kebenaran, bahkan jika itu harus mengorbankan segalanya. Ia memeluk Erik erat-erat, melepaskan semua ketakutan dan kekhawatirannya. Mereka telah menemukan rekonsiliasi. Setelah rekonsiliasi dengan Lena, Erik dan kelompoknya merasa lebih kuat. Mereka tidak lagi sendirian. Mereka kini memiliki sebuah misi baru untuk menyebarkan pesan tentang Jalan Yesus kepada orang-orang lain yang juga merasa kosong dan terasingkan oleh dogma gereja. Erik mulai menulis di blognya, menceritakan kisah mereka, dan ia mulai mendapatkan ribuan tanggapan dari seluruh dunia. Profesor teologi dari berbagai universitas menghubunginya, tertarik pada pemikiran mereka yang berani. Mereka melihat Erik bukan sebagai bidah, tetapi sebagai seorang reformis, seorang Martin Luther dari abad ke-21. Di tengah-tengah badai kontroversi, sebuah percakapan global yang baru telah dimulai. Kisah mereka memicu debat besar di media, di antara para teolog, dan di ruang makan keluarga. Ini bukan lagi hanya tentang membakar Alkitab. Ini adalah tentang kebenaran yang lebih besar. Apakah ajaran Kristen sejati? Apakah ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Erik dan rekan-rekannya merencanakan pertemuan besar pertama mereka. Mereka tidak akan menamakannya gereja. Mereka akan menamakannya Komunitas Jalan Yesus. Ini akan menjadi tempat bagi mereka yang merasa dikhianati dan mencari spiritualitas yang lebih otentik. Pertemuan pertama mereka akan diadakan di sebuah teater kecil di Oslo, yang telah disewa oleh seorang simpatisan. Mereka tidak akan memimpin ibadah atau khotbah. Mereka hanya akan berbagi kisah mereka, dan mengundang orang-orang untuk ikut dalam perjalanan mencari kebenaran. Mereka telah kehilangan pekerjaan, rumah, dan reputasi. Tetapi, mereka telah menemukan sesuatu yang lebih berharga, sebuah tujuan. Mereka tahu bahwa jalan di depan masih panjang dan penuh dengan tantangan. Tetapi dengan rekonsiliasi yang telah mereka temukan dalam diri mereka dan dengan keluarga mereka siap untuk memulai sebuah babak baru dalam sejarah keagamaan. Api yang membakar di altar gereja St. Hans mungkin telah padam, tetapi api di hati mereka baru saja mulai menyala. Di tengah kegelapan yang menyelimuti Norwegia setelah badai kontroversi, sebuah cahaya baru mulai muncul. Erik dan para pengikutnya, yang kini menyebut diri mereka Komunitas Jalan Yesus, bersiap untuk pertemuan publik pertama mereka. Lokasinya adalah Teater Sentralen di pusat kota Oslo, sebuah tempat yang jauh dari nuansa gereja, namun penuh dengan makna simbolis sebagai tempat seni dan pemikiran. Mereka tidak mengiklankan pertemuan itu secara besar-besaran, hanya melalui mulut ke mulut dan media sosial. Namun, di malam acara, teater itu penuh sesak. Bukan hanya dengan orang-orang yang penasaran, tetapi juga dengan orang-orang yang selama ini diam-diam menyimpan keraguan yang sama. Ketika Erik melangkah ke atas panggung, ia tidak mengenakan jubah pendeta. Ia mengenakan kemeja sederhana dan celana panjang, seperti seorang pria biasa. Ia tidak membawa Alkitab, hanya sebuah mikrofon. Di belakangnya, berdiri Born, Thomas, dan Ingrid, juga mengenakan pakaian biasa. Tidak ada altar, tidak ada patung suci, hanya panggung kosong. Suasana di dalam teater terasa tegang dan penuh harapan. "Selamat malam," kata Erik. Suaranya mantap namun penuh kelembutan. "Kami tidak di sini untuk mengajari Anda, untuk mengkhotbahi Anda, atau untuk memberitahu Anda apa yang harus Anda yakini. Kami di sini untuk berbagi kisah kami. Kami adalah pendeta yang merasa dikhianati. Kami merasa ditipu, bukan oleh Tuhan, tetapi oleh dogma dan tradisi manusia yang telah mengaburkan pesannya." Erik melanjutkan ceritanya, dari bisikan keraguan yang ia temukan di manuskrip kakeknya, hingga api yang ia nyalakan di altar gereja. Ia tidak mencoba untuk membenarkan tindakannya. Ia hanya menceritakannya dengan jujur. "Banyak orang bertanya kepada kami, 'Mengapa Anda membakar Alkitab?' Jawaban kami sederhana, kami tidak membakar firman Tuhan.
Kami membakar interpretasi yang dibuat oleh manusia. Kami membakar penipuan yang telah memenjarakan jiwa kami dan jutaan orang lainnya. Kami membakar apa yang telah membuat agama ini tentang hukum dan dosa, padahal Yesus membuatnya tentang cinta dan pengampunan. Setelah Erik selesai, Born, Thomas, dan Ingrid naik ke atas panggung dan berbagi kisah pribadi mereka tentang bagaimana mereka menemukan kembali iman mereka. Thomas berbicara tentang bagaimana ia merasa bebas dari beban dosa yang terus-menerus. Ingrid berbicara tentang bagaimana ia menemukan kembali martabatnya sebagai seorang wanita di dalam iman. Born berbicara tentang bagaimana ia belajar untuk mencari Tuhan di dalam hatinya sendiri, bukan di dalam sebuah buku. Malam itu, komunitas Jalan Yesus tidak mengadakan ibadah. Mereka mengadakan sebuah diskusi. Mereka membuka forum tanya-jawab, dan pertanyaan-pertanyaan membanjiri mereka dari audiens. Tidak ada yang marah atau penuh kebencian. Semua pertanyaan datang dari sebuah tempat yang sama, kebingungan dan kehausan akan kebenaran. Orang-orang bertanya tentang makna penebusan, tentang surga dan neraka, dan tentang peran Yesus dalam kehidupan mereka. Erik dan teman-temannya menjawab dengan kejujuran dan kerendahan hati. Ini bukan tentang mengganti satu dogma dengan yang lain, kata Erik. Ini tentang kembali ke esensi. Yesus tidak datang untuk mendirikan sebuah agama. Dia datang untuk menunjukkan kepada kita sebuah jalan. Jalan cinta, pelayanan, dan pengampunan. Kita tidak perlu institusi yang besar atau doktrin yang rumit untuk mengikuti jalan itu. Kita hanya perlu satu hal, hati yang terbuka. Misi baru mereka tidak lagi tentang mengubah gereja, melainkan tentang membangun sebuah gerakan yang lebih besar. Mereka mulai mengadakan pertemuan-pertemuan kecil di berbagai kota, bukan di gereja, melainkan di rumah-rumah, kafe, dan ruang komunitas. Mereka tidak mengumpulkan uang atau membangun institusi. Mereka hanya berbagi kisah dan mendukung satu sama lain dalam perjalanan spiritual mereka. Di Oslo, seorang profesor teologi yang terinspirasi oleh Erik dan kelompoknya mulai mengorganisir sebuah seminar tentang ajaran Paulus dari perspektif yang lebih kritis. Di Amerika Serikat, seorang penulis terkemuka menulis sebuah artikel tentang fenomena pendeta Norwegia yang memicu perdebatan di seluruh dunia. Apa yang dimulai sebagai sebuah tindakan radikal kini telah menjadi sebuah gerakan global. Cerita berakhir dengan Erik berdiri di sebuah bukit di luar kota Bergen, memandang ke arah matahari terbit yang menerangi lanskap salju. Di sampingnya, Lena berdiri, memegang tangannya erat-erat. Mereka telah kehilangan banyak hal, pekerjaan, teman, dan reputasi. Tetapi mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Mereka telah menemukan kembali kebenaran yang sederhana dan murni, sebuah kebenaran yang tidak terikat pada tradisi atau dogma. Fajar yang baru menyinari langit Norwegia adalah simbol dari sebuah era baru. Era di mana orang tidak lagi takut untuk bertanya, untuk meragukan, dan untuk mencari kebenaran spiritual mereka sendiri. Api di altar gereja telah padam, tetapi api di hati mereka akan terus menyala, menerangi jalan bagi mereka yang berani untuk mencari Tuhan di luar dogma dan tradisi. Dan begitulah, di bawah langit Norwegia yang dingin, sebuah babak baru dalam sejarah keagamaan telah dimulai, dibangun dari abu-abu sebuah kebohongan yang telah dibakar habis.